Iya. Jadi saya tuh dilahirkan dari keluarga yang memang benar-benar ini ya eh, dari Muslim gitu. Terus kakak saya tuh kan anak bungsu dari 5 bersaudara gitu kan. Mhm, Dan mhm. eh, pendidikan dari orang tua saya tuh agak ketat juga gitu dalam segi agama. Bahkan kakak-kakak saya tuh juga semua itu waktu kelas 6 SD itu udah pada hatam gitu kan. Nah, Oh, terus ininya ngajinya. uh, terus Hmm. berjalannya waktu itu aku kan mengenal Tuhan Yesus itu kan baru ikut Tuhan kan baru 11 bulan. Mhm, mhm. 11 bulan gitu. Mhm, Dan mhm. awalnya itu saya nggak ngerti siapa Yesus gitu kan, siapa Mhm, mhm. awalnya itu waktu itu saya didatengin Tuhan tuh lewat mimpi gitu. Saya tuh ada di pantai gitu kan, saya tuh duduk di batu Mhm, besar gitu, mhm. terus saya tuh didatengin sesosok pakai jubah gitu. Terus saya tuh dikasih kalung mutiara panjang gitu kan, itu dikalungkan Kelok, kelok, di. kelok Mm-mm, sebentar deh. Itu ceritanya waktu kecil itu kan ke saudara-saudaranya Kak Elok kan pada hatam tuh. Kak Elok hatam mm-mm. juga nggak? Iya, Hatam juga? iya. Mm-mm. Wow. Oh, oke. Nah, Iya. selanjutnya. Terus waktu itu kalung mutiara panjang itu dimasukkan di atas kepalaku gitu kan. Terus Mhm, mhm, kepalaku tuh dielus, terus dia tersenyum lalu pergi gitu kan. Nah, saat hmm, bangun tidur itu kan saya nggak tahu tuh itu siapa gitu kan. Nah, saya mhm, masih lakukan ritual sholat subuh saya waktu itu gitu kan. Nah, mhm, karena mungkin waktu itu kan karena saya masih keraskan hati karena ketidaktahuan saya gitu kan. Dan seandainya saya pun cerita ke temen atau saudara gitu, mereka pasti bilangnya, ah itu mah setan, iblis gitu kan. Nah itu mhm, aku pendem tuh gitu kan. Nah terus selang 2 bulanan gitu aku ini sholat tahajud gitu kan. Nah setelah mhm, sholat tahajud itu di depannya aku di pojok kanan itu aku didatengin lagi sesosok orang pakai jubah gitu kan. Dan itu mhm, saya nggak bisa ngelihat wajahnya karena terang banget gitu kan. Terus saya tuh sampai sungkur gitu karena pengen mhm, pengen sentuh gitu, pengen ini bener nggak sih gitu, pengen pengen pegang itu jubah gitu. Dan itu kepegang cuman sekelebat gitu. Dan anehnya setelah aku pegang jubah itu tuh tiba-tiba tuh aku nangis gitu sejadi-jadinya gitu. Tapi nangisnya tuh kayak hatinya aku tuh kayak adem gitu, damai gitu kan. Terus aku kan bertanya-tanya tuh, itu ini siapa ya gitu kan. Cuman yang bikin aku penasaran tuh di situ, aku kan ngeliat jubah itu 2 kali kan. Nah, mhm, kebetulan aku tuh punya mukena sutra gitu kan. Dan itu baru nggak pernah belum pernah pakai gitu. Dan itu aku mhm, keluarin dari lemari, aku pasti ini kayak seperti apa nih, apa kayak seperti ini gitu kan maksudnya. Karena menurut aku mukena sutra itu udah bagus gitu yang aku punya gitu kan. Ternyata jubah yang mukena yang aku punya itu nggak ada apa-apanya dibanding jubah yang aku lihat gitu. Jadi jubah mhm, Tuhan itu aku lihat bukan ke putih ya, tapi lebih ke putih tulang gitu. Dan itu jubah itu mhm, indah banget dan aku nggak pernah ngelihat kain sebagus itu gitu kan. Nah dari mhm, situ aku jadi mikir kan ini siapa sih gitu kan. Jadi makin penasaran kan di situ. Nah, setelah itu kayak aku tuh nggak ngerti kan itu siapa, tapi seakan aku tuh diyakinkan bahwa itu Yesus gitu. Nah, setelah itu aku cari tahu dong tentang Yesus, tentang kekristenan itu di YouTube-YouTube gitu. Tentang mhm, terus kesaksian tuh banyak yang aku udah pernah lihat gitu. Dan dulu tuh hampir tiap malam aku tuh ngeliat ini live-nya si Christian Prince di situ gitu kan. mhm, Dan apa yang disampaikan Christian Prince itu sesuai dengan referensi kitab Quran itu sendiri gitu. Kan aku ngelihat juga sambil cross check juga sama Quran gitu kan. Nah, iya, terus setelah itu aku ini
beli Alkitab itu, terus baca itu ngumpet-ngumpet gitu. Setiap baca aku masukin di lemari, aku kunci gitu. Karena takut kan. Pernah juga waktu Ngumpet dari baca siapa, Kak Elok? dari orang tua. Oh, tapi dari Hmm. saudara enggak? Dari kakak adik itu enggak ya? Enggak kan, aku kan mereka kan udah pada nikah. Aku kan cuman bertiga Oh, sama oke. orang tua. Terus Oke, oke. kalau habis baca, aku masukin di lemari, aku kunci lagi gitu kan. Pernah juga waktu pas baca, papanya aku ketuk pintu tuh kamar, kamu udah sholat gitu-gitu tuh. Aku masukin Hmm. lagi kan, kayak deg-degan gitu, takut gitu kan. Hmm. Nah terus aku bilang ke Tuhan, Tuhan maafin aku ya Tuhan, untuk cari tahu tentang Engkau aja aku harus sembunyi-sembunyi gitu. Tapi tolong aku dong, kasih waktu aku untuk bisa untuk memastikan bahwa aku nanti tuh lebih percaya Engkau lagi gitu. Nah, terus Hmm. kalau misalkan aku lagi ngelihat debat-debat gitu, yang aku lihat tuh komennya orang Kristen. Karena kalau orang Hmm. seberang itu kan komennya pasti hujat-hujat tuh. Tapi kalau komennya orang Kristen kan biasanya mereka kasih ayat. Nah, Hmm. setiap mereka kasih ayat itu aku tulis tuh sampai sampai 2 buku itu. Karena waktu itu kan aku Wow. nggak punya, karena aku kan nggak punya teman sama sekali kan untuk Hmm. bertanya gitu. Karena kan aku belajarnya sembunyi-sembunyi gitu kan. Karena aku tuh Hmm. pengen pengen cari tahu tentang Tuhan itu, aku tuh nggak pengen seperti keledai gitu kan, asal ngikut tanpa tahu siapa yang harus aku ikutin kan begitu. Nah, Hmm. eh, setelah aku lihat komen itu, aku baca, aku tulis ayatnya, aku baca gitu. Itu di luar bacaanku rutin ya gitu kan. Dan pertama kali aku buka Alkitab, baca Alkitab itu, aku rendahin hatinya aku nggak egois gitu kan, aku minta tuntunan Tuhan gitu, karena Tuhan itu kan suka tuh sama orang yang rendah hati gitu kan. Jadi di situ tuh Tuhan Hmm. kayak ngemudahin aku untuk bisa paham gitu, karena di Alkitab itu kan banyak kata kiasan yang kita nggak cukup untuk sekali 2 kali untuk Perumpamaan, ya. baca gitu kan. Hmm. Hmm. Iya. Terus setiap ada kesaksian tuh aku lihat, dan waktu itu yang bikin aku menarik perhatiannya aku tuh ini kesaksiannya Pendeta Muhammad Yasin yang dulu dia mantan pembakar 2 gereja di Depok gitu kan. Nah, Ya. malam itu juga aku telepon dia tuh. Aku bilang kalau dia waktu itu kaget juga sih, ini siapa gitu. Aku bilang kalau aku tuh pengen ikut Tuhan Yesus gitu. Malam itu juga aku didoakan, dan dia bilang kalau ini sementara baptis roh gitu. Nanti kalau kamu udah siap, kondisikan untuk baptis gitu kan. Dan setelah doain aku tuh dia nangis di situ. Dia bilang gini, kamu tuh kayak aku gitu. Cuman bedanya aku tuh dulu benci banget sama orang Kristen, benci sama Yesus gitu. Cuman anehnya saat aku bakar gereja itu, kenapa ya pendeta itu kok diem aja, nggak marah gitu kan. Dari situ kan dia makin penasaran tuh, kok orang Kristen kayak gini ya, disakitin kok nggak ngebales kan gitu. Jadi dari Hmm. situ kita sharing-sharing gitu kan. Ya udah kamu tetap kuat ya gitu-gitu. Dia nguatin aku kan malam Hmm. itu gitu kan. Nah, Eh, setelah itu tar dulu deh, Kak Elok. Kak Elok. ya, Kak Elok tahu nomor handphonenya eh, siapa itu, Pak? Siapa? Pak Hasim ya? mm-mm, Itu ya dari pendeta siapa? Muhammad Yusuf dari Iya. YouTube. Waktu itu kan emang ada Oh. dicantumin. Oh, dicantumin di Mm, YouTube-nya nomor telepon dia mm-mm, yang mau konseling gitu ya? mm-mm. Iya, Oh, oke, oke, bahkan oke. 2 hari yang lalu aku lagi telepon-teleponan. Hmm, Iya, mantap. aku kan lama nggak kontekan gitu kan. Waktu itu sih dia lagi penginjilan di Semarang waktu itu terakhir kita teleponan. Mhm, Nah, mhm, setelah itu baru baru 4 bulan yang lalu aku kan balik ke kerjaannya aku. Nah, pas mhm, balik ke rumah aku kan nengok orang tua kan. Nah, itu kan orang tuanya aku kan nggak tahu kalau aku ikut Yesus kan.
Nah, waktu aku pulang itu eh, kebetulan ada kakakku datang. Nah, kakakku cowok ini dia itu pengajar di pondok pesantren, Bang. Dia Hmm. dia pengelola yayasan juga di situ gitu kan. Nah, Hmm. waktu dia nyari aku ketuk pintu kamarnya aku kan eh buka pintu kamar gitu kan. Ternyata dia tahu kalau aku pakai kalung salib gitu kan. Nah, dia nanya tuh, ngapain kamu pakai kalung salib? Bilang gitu. Karena aku ditanya kan, aku refleks, spontan aku jawab, iya mas, aku kan sekarang ikut Tuhan Yesus, aku bilang gitu. Wah, Hmm. itu kamar itu dikunci, terus kuncinya itu dimasukin di ini, di saku celananya dia. Kantong. Da, oh, dan saat itu juga aku dihajar dan kebetulan dia kan waktu itu sempat keluar bentar kan ambil kayu gitu. Jadi aku tuh dihajar di kamarku di habis-habisan sampai aku tuh lupa cara dia ngehajar aku kayak apa gitu. Terus dia bilang gini, jangan sampai ya orang tua kita tahu, cukup aku aja yang tahu gitu kan. Tapi di situ anehnya gini bang, kenapa aku di situ enggak marah? Kalau aku ngikutin keinginan dagingku ya, aku pasti marah, aku dendam, aku bakal bales gitu ya. Tapi di situ Hmm. aku belajar untuk menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih gitu kan? Jadi di situ aku tahu gitu menyangkal diri yang sesungguhnya tuh seperti apa gitu. Jadi memang ikut Tuhan itu berat gitu, berat banget. Ikut Tuhan itu nggak gampang dan ikut Tuhan itu nggak enak gitu. Jadi di situ aku belajar mengikuti apa ajaran Yesus gitu kan. Jadi di situ ada Tuhan berfirman dan itu yang nguatin aku di situ di Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat gitu kan. Hmm. Dan apa di malam itu aku belajar pikul salib, aku belajar menderita karena nama Tuhan gitu kan. Dan Hmm. malam itu juga aku eh, apa percaya meyakini bahwa aku bilang ke Tuhan, Tuhan seandainya malam ini aku mati pun aku siap Tuhan gitu. Karena aku percaya Bang mati di dalam Kristus adalah keuntungan gitu kan. Nah, Yes. saat dia keluar dari kamar itu kebetulan kan emang orang tua aku lagi keluar waktu itu. Terus aku kan kompres ini, kakinya aku tuh kan kayak lebam-lebam apa sih, bengkak gitu kan, gosong-gosong Hmm. gitu. Waktu aku Hmm. ngompres kakinya aku tuh, aku bilang ke Tuhan, Tuhan, Hmm. apa gini banget sih ikut Engkau, aku bilang gitu. Hmm. Eh, kayak kalau secara jasmani emang sakit gitu tapi aku yakin Tuhan di situ nguatin Hmm. aku gitu dan ayat itu yang bikin aku kuat di situ gitu. Terus eh, apa selang 3 bulan lagi aku balik lagi pulang gitu karena kakak iparku itu kan pas itu meninggal gitu kan. Waktu itu kebetulan kakakku yang ini cowok ini belum datang. Nah, entah kenapa tuh aku kayak di ini kayak dibisikin sama Tuhan, kamu harus nyatakan diri kamu kalau kamu tuh udah jadi pengikutku gitu. Terus Oh. papaku itu kan kalau sholat itu kan setiap menunggu azan itu kan dia pasti di teras mau ke masjid kan. Hmm. Kalau dulu masih anak-anaknya pada ngumpul kita apa selalu berjamaah bang. Cuman kan Hmm. karena mereka cuma berdua gitu kan, jadi papa sholatnya ke masjid gitu. Jadi eh, dia nunggu nunggu azan tuh di teras gitu. Aku mau bilang tuh Hmm. bang, apa aku bilang sekarang ya? Aku mending dia tahu dari aku daripada dari kakakku kan gitu. Gak Hmm. jadi tuh bang. Ternyata oh ini setelah sholat isya itu aku baru beranikan diri untuk bilang dan keberanian itu datangnya dari Tuhan. Tuhan kayak Hmm. jamaah aku Hmm. untuk kasih keberanian untuk bicara di situ gitu. Terus aku Bicara sampai sama papa sama mama ya. enggak, mama enggak. Papa Oh, kan mama enggak. Oh, papa aja. aku Oh, lebih dekat ke papa. ke Terus papa. Oh. terus abis papa sholat isya itu dia duduk di teras tuh aku samperin gitu. Aku bilang, Pak aku pengen ngomong sesuatu nih. Aku bilang gitu.
Iya ngomong aja, ngomong apa gitu. Tapi gini Pak, kalau misalkan aku habis ngomong nanti Bapak mau usir aku, nggak nganggap aku anak, aku nggak apa-apa kok Pak gitu. Kamu ini kenapa sih gitu? Ada masalah apa sih? Bilang gitu. Tapi sebelum aku ngomong, aku boleh nggak Pak cuci kakinya Papa? Aku bilang gitu. Terus Papa kan mungkin kayak bingung gitu kan. Iya boleh gitu. Terus buru-buru tuh Bang, aku ambil baskom gitu kan, kasih air gitu. Terus aku sambil nunduk gitu, aku bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan tolong dong jamah hatinya papaku, lembutkan hati papaku untuk dia bisa terima kenyataan bahwa aku udah ikut Engkau, aku bilang gitu. Terus Nah, Kailok, waktu gimana ya, kalau kita nyanyikan satu lagu sebelum Kailok lanjut? oke. Betapa hatiku. Oke ya? Oke, siap. Bisa? Oke. Bentar ya. Bisa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Luar biasa. Baik. Nah, Nggak bilang bang kalau gimana mau nyanyi. Gimana setelah diambilin baskom terus minta berdoa sama Tuhan, Tuhan teguhkan aku,
lunakan hati papa itu selanjutnya gimana? Iya, iya kan aku nunduk tuh, aku bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong lembutkan hati papanya aku gitu kan, apa, agar dia tuh bisa nerima kenyataan bahwa aku tuh udah ikut Engkau gitu kan. Nah, aku sambil cuci kakinya papaku gitu, aku bilang Nggak tuh apa-apa, apa ke nangis nggak apa-apa. aku bilang ke papa, Pak, maafin aku ya Pak. Oh, aku sebenarnya sekarang udah ikut Tuhan Yesus. Aku bilang gitu. Nah, terus papa bilang gini, kamu kenapa pindah agama gitu? Terus kamu ikut Tuhan Yesus semua itu karena siapa gitu? Terus aku bilang di situ, aku ikut Tuhan Yesus bukan karena siapa-siapa, Pak. Dan aku juga ikut Tuhan Yesus juga enggak mendapatkan apa-apa gitu. Aku bilang gitu. Nah, di luar dugaan juga ternyata karya Tuhan itu terjadi malam itu di Haleluya. dirinya papaku gitu kan. Ternyata papa bilang gini dan itu di luar dugaan loh. Karena papa tuh kalau masalah agama keras gitu kan. Dan papa bilang gini, oh, apapun kamu, bagaimanapun kamu nantinya, kamu tetap anaknya papa gitu. Nah, saat itu Oh, juga puji itu Tuhan. Bang, saat itu juga tuh aku langsung peluk dia gitu kan, aku ciumin gitu, aku bilang, makasih ya Pak, udah izinkan aku untuk ikut Tuhan Yesus gitu. Karena sebelumnya kan aku juga bilang, Papa mau ngusir aku, mau nggak anggap aku anak, aku nggak apa-apa, Pak. Asal jangan halangi aku untuk ikut Tuhan Yesus, aku bilang gitu. Nah, Amin. terus pas malam mereka tidur gitu sama mama gitu, aku pegang tangannya mama sama papanya aku bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong dong selamatin orang tuanya aku nggak pengen selamat sendiri gitu, kasihani mereka Tuhan, aku bilang gitu. Jadi aku sedih bang, apa Hmm. ngelihat mereka gitu, aku nggak pengen selamat sendiri gitu. Aku ngelihat apa ya, ngelihat matanya orang tuanya aku nggak tega, nggak sanggup gitu. Karena kerinduannya aku tuh aku pengen aku bisa jadi berkat buat keluarganya aku gitu. Keluarga. Jadi kayak kakaknya aku ngebenci aku tuh aku nggak masalah gitu karena Tuhan Yesus udah terlebih dahulu dibenci kan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak percaya tentang aku ngelihat Yesus di mimpi aku didatengin gitu. Jadi apa ya, aku nggak peduli itu kan aku yang didatengin gitu. Kenapa kenapa mereka yang ngatur mimpinya aku, mengatur aku yang didatengin kan gitu. Jadi berbagilah kamu yang tidak melihat namun percaya gitu. Dan itu Yes. beneran terjadi gitu kan. Karena aku mengalami gitu. Coba kalian yang mengalami, kalian bakal ampun-ampun gitu loh. Dan aku kan sampai sekarang juga sebenarnya juga kadang kalau flashback lagi kok bisa ya aku ikut Yesus gitu. Tapi di dalam Tuhan Yesus tuh nggak ada yang mustahil gitu kan. Amin. Jadi aku percaya itu gitu. Jadi ketika aku ikut Tuhan Yesus tuh aku lebih apa ya pengen menunjukkan ajaran Tuhan, teladan Tuhan gitu. Aku pengen mereka itu melihat di dirinya aku itu ada Kristus gitu. Aku lebih ke situ. Kadang ada juga waktu aku pernah juga sih waktu di kayak di room TikTok gitu kan. Aku kesaksian gitu mereka ngehujat aku kan. Paling kamu murtad ikut Yesus juga gara-gara Indomie gitu-gitu kan. Terus apa nggak masuk akal lah kalau aku ikut Tuhan Yesus gara-gara Indomie. Sedangkan Indomie harganya berapa? Dan waktu aku cari tahu tentang Tuhan Yesus itu aku beli buku-buku sampai aku beli bukunya Christian Prince juga itu berapa duit yang udah aku keluarin kan nggak mungkin. Sekarang kalau Ya. aku jawab kalau emang Tuhanmu layak ditukar dengan Indomie kenapa enggak? Kan mereka sendiri yang menganggap Tuhannya serendah itu gitu kan. Jadi aku Ya. nggak peduli bang ketika mereka mau percaya atau enggak gitu bodoh amat gitu kan. Oh
Karena ketika aku kesaksian gitu, orang Kristen nggak mengenal takiyah gitu. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak gitu. Kamu mau bilang aku ikut Tuhan gara-gara Indomie, gara-gara permen, bodoh amat gitu. Karena aku yang ngerasain di situ gitu. Dan nggak mungkin juga, bahkan kalau aku dapat Indomie justru aku ninggalin semua karena Tuhan Yesus. Sebelum aku didatengin Tuhan pun, aku kan waktu itu udah pernah umroh juga. Terus aku udah daftar haji. Waktu itu aku daftar haji itu tahun 2011. Dan jadwalnya itu aku tahun 2019 kan berangkat. Ternyata kan COVID kan. Nah, anehnya aku tuh gagalin itu, Bang. Aku gagalin entah kenapa, aku nggak tahu tuh ngapain sih berangkat haji gitu. Padahal aku di situ udah dapet kursi waktu itu. Nah, ketika aku yang gagalin kan otomatis duit nggak bisa ditarik tuh. Tapi anehnya kenapa aku nggak merasa rugi ya gitu dengan hilangnya duitku gitu. Nggak sama sekali. Padahal waktu aku muslim dulu kan itu mimpi terbesar aku untuk bisa naik haji gitu kan. Iya. Jadi cara Tuhan itu dasar, dan aku apa ya, aku tuh terkadang mikirnya gini, berarti mungkin waktu itu Tuhan udah ngelirik aku lama nih gitu kan. Cuman kan aku belum tahu siapa Yesus gitu. Jadi karya Tuhan, cara Tuhan menjamah umatnya itu memang luar biasa. Kenapa justru Tuhan datang ke aku saat aku yang bikin aku ampun-ampun itu kan bikin aku nyerah kan waktu aku setelah sholat tahajud itu gitu kan. Jadi di situ aku kan mikirnya gini, kalau di ajaran lamaku kan ketika kita sholat sepertiga malam itu kan kita minta apa aja bakal diijabah nih. Tapi kenapa yang datang kok Yesus, yang muncul kok Yesus gitu kan. Jadi itu kan tanda besar, tanda tanya besar buat aku gitu kan. Jadi di situ aku cari tahu siapa itu Yesus gitu. Jadi penasarannya aku kan makin jadi di situ gitu. Jadi kalau aku nggak didatengin Tuhan, mungkin ya aku sampai sekarang nggak bakal ikut Yesus gitu. Tapi Ya itu cara yang Tuhan luar itu ya, biasa. ya, yang tadi Iya, diceritain awal ya, yang di mimpi itu ya. iya. Terus yang terakhir ini aku dapat ini ancaman sama kakaknya aku. Waktu itu kan dia nelpon bilang, kamu eh, pilih nggak aku anggap sebagai adik atau kamu pilih Yesusmu gitu. Aku bilang, aku pilih Yesus Mas. Aku bilang gitu. Dia marah-marah di situ. Lihat aja kamu ya gitu. Terus pernah juga aku di Rukiah gitu kan, didatengin ustadz-ustadz gitu. Nah, ustadz ini akhirnya ngadu ke kakaknya aku, adikmu nggak kenapa-napa tuh, bilang gitu kan. Dalam hatinya aku tuh bang, ya nggak kenapa-napa lah. Sebelum kau ketemu aku juga udah aku tengking dalam nama Tuhan Yesus kan begitu. Jadi terus pernah juga kakakku bilang, jalan satu-satunya untuk kamu bisa kembali lagi ke agamaku yang lama, aku mau dinikahin, dijodohin sama orang kenalan dia gitu, orang pondok gitu. Ya aku tolak keras lah, karena aku meyakini bahwa gelap dan terang itu nggak bisa bersatu gitu. Dan aku nggak mau ngejual Tuhan Yesus demi apapun, aku nggak mau gitu. Karena tujuannya aku ikut Tuhan Yesus kan bukan cari jodoh juga gitu kan. Bahkan dia juga bilang ke aku, kalau kamu kamu boleh ambil mobil kamu, tapi kalau kamu tinggalin Tuhan Yesusmu, dia bilang gitu. Enggak aku gitu. Kalau kamu mau ambil mobil itu ambil aja. Kalau emang kamu mau buat inventaris di pondok juga nggak masalah gitu. Jadi Tuhan itu udah bawa aku di titik di mana aku tuh udah nggak tertarik lagi dengan gemerlap duniawi. Tuhan udah bawa aku di titik itu. Jadi aku ngelihat orang kaya, orang tajir itu biasa aja bang, aku nggak tertarik. Yang bikin aku tertarik itu keselamatan yang udah Tuhan Yesus kasih ke aku. Jadi keselamatan yang udah Tuhan Yesus kasih ke aku itu nggak bisa diukur dengan nominal berapapun juga. Dan aku sampai kapanpun nggak akan ngejual Tuhan Yesus demi apapun. Karena perjalanan spiritual aku itu gimana ya, aku udah cinta mati banget aku sama Tuhan. Dan aku percaya
ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan gitu. Yes. Aku percaya itu gitu. Iya. Nah, Kak Elok, itu kan tadi saya dengar dari awal gitu ya, pengajian sampai khatam semua keluarga ya, keluarga yang benar-benar taat agama gitu ya. Nah, itu kan masanya ada masa SD, SMP, SMA. Nah, ketika tergelitik untuk lebih ingin mengetahui Tuhan Yesus itu di masa-masa di mana? Apakah setelah lulus SMA atau masih sekolah atau di masa mana itu? Kan di situ kan. Di masa ini udah kerja. Oh, udah kerja ini kejadiannya ya. Iya, kalau zaman-zaman SMA, kuliah gitu belum. Jadi ini ada cerita juga sih, aku baru inget. Oke. Aku tuh dulu waktu kuliah itu punya temen, dia tuh dari Medan. Dia dari Medan, dia kan Kristen gitu kan, dan dia berteman sama aku gitu. Cuman kalau aku ini sih kehilangan kontaknya sih, kalau dia tahu aku sekarang udah ngikut Yesus, pasti dia kaget gitu. Karena dia tahu bagaimana aku dulu gitu kan. Iya. Suka Jadi ini, seru suka aja sih mencela kadang. Kristen dulu. Siapa? Enggak. Kak Kalau Elok. enggak, kalau mencela sih enggak, cuman kadang kita kan kan pastilah argumen-argumen kita itu kan ini kan, kok bisa sih kamu ke Yesus Yesus gitu-gitu kan, aku dulu gitu sih. Terus jadi Ya itu kalau dia wajar sih tahu, karena belum tahu kan. iya. Terus ini Bang, aku kan pengennya kan bisa jadi berkat buat orang lain gitu kan. Jadi ini ada kesaksian juga di kerjaannya aku, ada temennya aku itu sekarang lagi proses mau baptis. Puji Jadi Tuhan. iya, jadi awalnya itu aku kan kalau kerja itu kan bawa Alkitab. Jadi kalau rehat itu aku sempetin untuk baca meskipun satu dua ayat gitu kan. Nah, waktu itu aku tuh dikondisikan memang harus keluar dari ruanganku gitu kan. Nah, waktu temenku nyari aku nggak ada itu, dia ngelihat Alkitab di mejanya aku. Dia baca tuh, baca-baca gitu kan, beberapa kali dia sempat baca, dan pernah juga aku tuh kehilangan Alkitabku sampai 5 hari tuh Bang. Mana nih Alkitab kok nggak ada? Ternyata dia yang ambil. Nah, waktu itu terus dia bilang gini, maafin aku ya, aku pengen ngomong, tapi kamu jangan marah ya, bilang gitu. Kenapa? Aku kan dulu ini ngambil Alkitab kamu, terus aku kan bilang nggak apa-apa itu minjem, tapi nggak bilang gitu aja kan, gitu. Dia ketawa kan, terus dia bilang gini, kenapa emang kamu baca Alkitab? Aku pancing gitu dong. Terus dia bilang gini, nggak tahu ya aku kenapa ya, waktu pas pertama kali baca tuh ngerasa kok kok makin penasaran gitu, terus hatinya aku tuh damai gitu, dia bilang gitu Bang. Nah, terus dia dia bilang ke aku, kamu mau nggak kalau pulang kerja nganterin aku beli Alkitab gitu. Itu tahu nggak Bang, perasaannya aku tuh seneng banget gitu kan. Boleh boleh gitu kan, pikirnya aku ya, jangankan nganterin kamu Alkitabku ini aja kamu minta aku kasih, aku bilang gitu dalam hatinya aku waktu itu kan. Nah, terus aku waktu dia pegang Alkitab itu, aku bilang ke dia, kamu nanti kalau misalkan pengen benar-benar cari kebenaran, kalau baca Alkitab itu kamu rendahin hati kamu jangan egois gitu. Kamu jadi posisi kamu tuh di tengah-tengah, jangan di Kristen, jangan di Islam. Jadi minta tuntunan Tuhan, Tuhan Yesus pasti nanti tuntun, aku bilang gitu. Karena Tuhan Yesus itu suka sama orang yang rendah hati, aku bilang gitu. Jadi sekarang dia makin ini kan, padahal keluarganya itu, aduh, itu maksudnya keluarga yang memang ini taat gitu. Makanya dia kan pernah bilang juga ke aku,
wah aku kayaknya kalau ini harus ini nih, kalau udah memang mantep gitu kan, aku harus segera baptis. Nanti kalau udah baptis kan keluarga udah nggak bisa protes lagi gitu kan, karena dia harus ada peneguhan gitu di situ. Jadi aku seneng banget Bang. Jadi setidaknya aku kan pengen jadi berkat buat temen terdekatnya aku gitu kan. Yes. Terus Yes. terus waktu itu pertama kali aku kan belum tahu tentang ini ya kayak kolekte gitu kan, persembahan gitu, aku belum paham waktu itu. Terus aku bilang ke Tuhan, Tuhan apa ya yang sekiranya bisa aku lakuin gitu kan buat Tuhan gitu. Terus aku tuh pernah Bang sampai saking pengennya ini ya apa, pengen menyenangkan hati Tuhan gitu. Aku tuh jual tas-tasnya aku tuh semua aku jualin. Aku ngerasa ah ntar juga Tuhan pasti ganti kayak gitu-gitu tuh. Kayak aku tuh suka ngobrol sama Tuhan gitu kan. Nah itu tas-tasnya aku tuh sampai aku jual-jual gitu Bang. Terus aku kan ada kayak yayasan kecil gitu kan di situ, terus nawarin aku gimana mau nggak kamu. Aku tuh kayak semangat gitu, mau gitu. Jadi itu Alkitab itu aku kirim di Papua, di Samarinda gitu, yang daerah-daerah terpencil gitu yang mereka nggak bisa jangkau Alkitab gitu kan. Jadi itu caranya aku buat Tuhan gitu, menyenangkan hati Tuhan gitu. Karena cuman itu yang bisa aku lakuin saat itu gitu. Dan untuk kedepannya aku tuh pengen banget apa ya, keinginan terbesarku tuh aku bisa ikut pelayanan gitu. Meskipun nggak harus jadi pendeta gitu, menginjili enggak. Tapi aku mungkin lebih ke musik gitu, nyanyi gitu. Aku pengen ke situ gitu. Suara kamu Jadi bagus kok, suara kamu bagus. Kalau nggak salah, ya pintar main makasih. gitar juga kan? Enggak dikit. Cuman jering-jering. Jadi Jering-jering. apa perjalananku itu waktu itu sama Tuhan itu apa seru gitu. Kalau inget lagi gitu, ya ternyata aku dulu punya cerita kayak gini sama Tuhan gitu-gitu. Jadi kayak buku-bukunya aku, terus yang catatan-catatan ayat-ayat itu kan aku simpen tuh di kamar. Waktu kapan hari aku pulang itu aku lihat lagi. Ya ini kan dulu waktu aku belum kenal Tuhan gitu. Jadi seru aja sih. Ya, jadi apa ya ikut Tuhan itu memang berat. Yes. Nah, Kak Elok ini kan menerima Tuhan Yesus itu kan baru 11 bulan ya, artinya 2000 berapa? 22 ya. Nah itu gimana teman-teman kantor? Apakah ada yang Enggak, responnya gimana gitu? kalau teman kantor sih mereka cuek ya karena di kerjaanku kan banyak bulenya. Dikit yang jadi cuek kalau masa itu. Cuman kalau yang ya ini serangannya aku kan dari keluarga aja Bang. Dari keluarga ya. Kalau aku temen sih lebih cuek ya, aku nggak pusingin itu gitu. Karena aku bisa ngejawab seandainya mereka gimana gitu. Jadi kan Papa kadang sekarang mereka kan umurnya suka berapa? siapa? Papa. Bapak 772. Oh udah 72 ya. Iya. Udah tua ya. Tapi belum terima Tuhan ya. Belum. Iya, bantu doa ya Bang. Pasti. Ya Iya. kita nanti setelah ini kita doakan papa, mama, terus abang-abang semuanya. Yang Iya. perempuan? Yang perempuan itu apa 3 dan mereka 3 jadi cowok. dia pengajar semua. Dan ini ada lagi cerita, aku ada kan kakaknya aku tuh pernah bilang gini, Dek kamu kalau libur pulang dong, bantuin kakak, kan kakak mau ke Jogja nih, kamu pulang gantiin kakak, kan dia punya murid-murid ngaji tuh di rumah kan. Terus aku disuruh gantiin dia sementara selama 2 hari 3 hari gitu.
Pikirnya aku, Bang, wah kalau aku yang gantiin mah, aku bakalan jadi guru sekolah minggu yang ada gitu kan. Cuman cuman aku memang waktu itu nggak bisa lah. Emang aku nggak bisa pulang gitu. Jadi kadang lucu aja sih gitu. Terus aku baru 2 hari yang lalu aku dikeluarin dari grup keluarga. WA Iya, group. karena aku ikut Yesus gitu kan. Cuman kakakku yang cewek yang nanya kan, kakakku yang di Jogja, kamu kenapa kok kok Mas bilang ke aku, udah dikeluarin aja itu, gak usah masuk grup kita, bilang gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bilang gitu. Cuman dari situ kan aku ini lagi belajar menyangkal diri, memang berat gitu. Kalau aku ngikutin keinginan daging kan aku pasti marah tuh Bang. Tapi enggak gitu. Aku ngelihat Yesus, aku Ya, ya. aku pengen menyenangkan hati Tuhan Yesus aja gitu. Jadi aku pengen mereka itu ngelihat aku beda dari aku yang dulu gitu kan. Karena aku percaya ya, beda Tuhan, beda kualitas umatnya gitu aja sih ya kalau aku. Ya, 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 amin. Baik, sahabat-sahabat WFM dimanapun kalian berada, baik di Zoom maupun di live chat YouTube, bagi teman-teman atau sahabat WFM yang mau bertanya, untuk yang di Zoom bisa angkat tangan, nanti saya yang buka mute-nya. Lalu untuk yang di live YouTube nanti bisa dibantu oleh teman kami untuk disampaikan ke Zoom meeting ini ya. Pertanyaannya berupa apa? Oh ya, Kak Elok setiap ada tamu saya dalam acara kesaksian Murtadin, saya selalu memberikan hadiah berupa ayat. Nah, Kak Elok lagi megang Alkitab nggak? Enggak, Nggak ya? aku bacain aja nggak apa-apa dari Aku layar. bacain aja ya. Oke. Wah, sudah ada satu orang yang mau bertanya. Nanti saya bacain dulu ya ayatnya bro penghibur. Saya kasih di Mazmur 119. Boleh dicatat aja, Kak Elok. Iya. Mazmur 119 ayat 41, 42 dan 45. Ya. Mazmur 119 ayat 41, 42 dan 45. Saya bacakan ya. Iya, oke. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Ayat 45-nya, aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Haleluya. Amin. Saya ini kalau kasih hadiah tuh bukan saya pilih-pilih. Pokoknya begitu saya buka, saya lihat, wah ini Tuhan pasti kasih ini hadiahnya gitu ya. Nah ini hadiah yang Iya, Tuhan amin. kasih buat Kak Elok ya. Jadi Mazmur Iya, amin. 119. Makasih. Nah, ketika Kak Elok nanti baca Mazmur 119, 41, 42 dan 45, jadi teringat, oh iya ayat ini tuh ketika saya lagi kesaksian di WAFM nih gitu. Kira-kira begitu lah Iya. ya. Baik, Bro Iya. Penghibur, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bro Penghibur. Shalom, selamat malam Mbak Elo. Iya, malam, salam. Selamat malam semua rekan-rekan di sini. Iya, selamat malam. Kita sungguh diberkati dengan cerita pengalaman dari Mbak Elo bisa menerima Yesus. Saya aja yang Kristen bisa bertobat lahir baru, belum pernah lihat Yesus, tetapi punya keyakinan bahwa Yesus itu ada di hati saya. Ya Mbak Elok, Amin. saya mau menanyakan, kapan sih timingnya Mbak Elok itu tahu benar-benar bahwa yang di dalam mimpi itu sebenarnya Yesus atau bukan, dan yakin bahwa itu Yesus itu timing pada hari keberapa setelah mimpi, dan setelah mimpi berapa kali Mbak Elok?
Saya mimpinya sekali. Terus yang kedua itu waktu didatengin setelah sholat tahajud. Waktu mimpi pertama Kak, yang sekali itu kan saya nggak tahu Bang itu siapa. Tapi seakan-akan tuh saya tuh kayak diyakinkan bahwa itu Yesus gitu. Kan saya nggak bisa tuh ngelihat wajahnya kan terang banget kan. Tapi anehnya kan saya bisa ngelihat dia tersenyum gitu kan. Nah itu terus kan waktu itu saya masih cuek gitu kan. Dan yang bikin saya yakin itu Yesus waktu sholat tahajud, setelah sholat tahajud itu. Karena kan di ajaran lama saya kan meyakini bahwa kita ketika sholat sepertiga malam itu kan doa kita bakal dijabah. Tapi kenapa justru Yesus yang datang? Saya nggak ngerti juga ya waktu itu ini siapa sih? Itu nggak tahu ya di hati saya itu kayak diyakinkan bahwa itu Yesus. Kalau saya didatengin jin, setan, nggak mungkin dong Bang, hati saya sedamai gitu, kan nggak mungkin. Setenang itu, seadem itu gitu kan. Kalau saya didatengin jin, setan, pasti saya bakalan lari gitu kan. Dan Maksudnya apa? saya ngikut Yesus kan juga nggak asal ngikut, saya belajar dulu juga. Waktu itu butuh waktu 8 bulan untuk memantapkan diri, yakin benar kalau ini memang Tuhan gitu, Tuhan yang punya kuasa gitu. Dan Tuhan Yesus itu dahsyat. Ketika kita mau nemuin dia aja, mau kapan aja kita mau bisa aja gitu. Dia nggak dibatasin ruang dan waktu gitu. Oh, jadi memang benar-benar belum pernah melihat cerita atau foto tentang gambar Yesus dari orang atau dari gambar-gambar Tahu, rumah. tahu lah Bang. Tahu lah kalau oh Tuhannya orang Kristen kayak gitu gambar-gambar tahu lah, tahu banget. Cuman kan waktu di mimpi, waktu didatengin Tuhan yang sholat tahajud itu kan aku nggak bisa ngelihat wajahnya Bang. Terang banget, matanya aku nggak sanggup. Cuman nggak tahu di hatinya aku tuh kayak diyakinkan bahwa itu Yesus gitu. Nggak ngerti juga aku gitu. Oh, jadi sebelumnya memang pernah lah lihat orang Kristen pakai aksesoris atau Iya, gambar-gambar. Nah, sekarang tadi katanya pernah berkenalan dengan seorang Kristen waktu masih kuliah ya. Eh, mm-mm. jadi pada saat itu nggak terjadi sesuatu, misalnya kesan tentang pengen tahu sih yang diimani oleh teman saya ini Yesus tuh kayak apa sih? Kenapa dia bisa ikut Yesus tuh? Ada nggak di hati pada saat masih kuliah itu? Sama Kan sekali nggak gini, ada atau gimana? nggak dia kan waktu itu kan itu kan temen sekelas aku bang, dia cowok bang, dia suka sama aku dan aku kan bilang oh enggak ah kan lu Kristen, aku bilang gitu. Iya, tapi kan dia cerita apa Ah, ah. cerita tentang Tuhannya ada ini nggak? Ada yang dibicarakan tentang Tuhannya itu ada kesannya nggak? Iya dia bilang kalau iya tentang Yesus, cuman kan waktu itu kan yang aku yakinin bahwa itu mah bukan bukan Tuhan, itu kan Isa gitu-gitu. Tapi sekarang kalau masalah tentang Isa gitu aku paham gitu kan bahwa memang sejarah Isa itu sejarahnya tuh amburadul kalau menurut aku gitu kan. Jadi aku udah paham itu, udah tahu lah gitu kan. Aku belajar dulu Bang ikut Tuhan Yesus, nggak asal ngikut. Karena aku kan udah bilang, aku nggak pengen seperti keledai asal ngikut tanpa tahu siapa yang harus aku ikutin kan begitu. Jadi pergumulannya aku dulu waktu itu butuh 8 bulan. Ketika aku udah yakin, aku baru memutuskan ikut Tuhan. Jadi aku nggak asal ngikut gitu, enggak. Aku belajar dulu lah gitu. Karena kan doktrin di Iya, keluarganya aku kan keras gitu. oke oke saya ngerti. Cuman begini, Hmm. pertanyaan ketiga yang terakhir nih, eh, apakah waktu ketemu punya teman rekan Hmm. kerja yang Muslim itu, apakah pernah menyatakan diri atau bercerita tentang pengalaman Mbak Elok ini kepada teman yang akhirnya pengen baca Alkitab itu?
apa sih sebab asal usulnya sehingga dia itu apakah karena melihat Mbak Rep, karena melihat Mbak Elok, lalu Mbak Elok apakah pernah cerita ke teman itu bahwa Mbak Elok ikut Yesus, lalu teman itu tertarik atau bagaimana itu sampai dia bisa baca Alkitab? Ya, karena dia baca Alkitab itu karena nggak sengaja. Dia waktu itu nyari aku, kebetulan aku nggak ada di situ dan dia nemuin Alkitab di mejaku kan gitu. Cuman setelah itu dia juga cerita, aku tuh kenapa ya tertarik sama orang Kristen, orangnya kok baik-baik ya gitu-gitu. Dan apa ya? Ya itu baik lagi Bang. Ketika kita udah ikut Tuhan Yesus itu, aku kan dulu orangnya keras gitu kan. Tapi aneh tuh Bang, aku lama nggak bisa nangis ya. Tapi kenapa ketika aku pertama nyanyi lagu rohani itu bisa nangis gitu. Dan aku percaya itu zaman Roh Kudus dari Tuhan gitu kan. Dan aku meyakini bahwa setiap orang itu punya punya Roh Kudus, tinggal kita aja mengaktifkan Roh Kudus itu enggak gitu. Jadi aku makanya pengennya kan bisa jadi berkat buat orang-orang terdekat aku gitu. Jadi lebih ke ini ya, ke sikap ya, ke sikap kita ke orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi secara nggak langsung kan mereka bisa ngelihat, oh ini ya pengikut pengikut Kristus begini ya orangnya kan gitu. Jadi kita nggak usah Oke, terima keluar-keluar, kasih. oh gitu, iya. Ya, jadi saya boleh ambil kesimpulan dari ceritanya Mbak Elok yang menjawab pertanyaan saya, rekan-rekan Mm-mm. Kristen, kita harus ambil pelajaran dari jawaban Mbak Elok, yaitu kalau kita mendapatkan kejahatan dari orang lain, baik teman-teman dari sekantor atau orang lain dari tetangga, jangan dibalas lagi dengan kejahatan. Nah, dengan demikian kita sudah memberitakan Injil, sehingga orang bertanya-tanya, kok orang Kristen kayak gitu? Nah, kemudian yang kedua, berperilaku baiklah kepada semua orang, supaya terang Kristus itu mereka lihat ada pada kita, sehingga dia tertarik untuk mengenal Kristus yang kita imani. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan Luar ini, biasa. Lanjut. iya. Dan gini ya Bang ya, banyak orang seberang kan selalu bilang, kalau emang kamu dulu Muslim, tolong dong bacain Al-Fatihah gitu-gitu kan. Dan kalau boleh aku ngejawab ya, itu patokan mereka kenapa sih harus baca Al-Fatihah gitu. Sedangkan untuk bisa baca Al-Fatihah itu kan nggak harus jadi Islam dulu gitu. Orang Kristen juga banyak yang bisa gitu. Dan aku Yes. pasti bisa. Dan aku pasti bisa lah, nggak mungkin aku nggak bisa. Sedangkan sholat 5 waktu itu kan bacaan Al-Fatihah dibaca 17 kali gitu loh. Nah, tapi kan ketika aku udah ikut Tuhan Yesus, aku move on dong. Aku fokus ke ajaranku yang baru. Ngapain Yes. aku sibuk-sibuk dengan ngikutin nurutin keinginan mereka? Enggak lah gitu. Jadi aku lebih ketika aku udah ikut Tuhan Yesus, aku fokus ke ajaranku yang baru. Aku segera tinggalkan yang lama gitu kan. Aku nggak bakalan otak-atik itu gitu. Kalau ditanya aku bisa, cuman aku nggak mau gitu aja. Iya. Dan nggak mungkin lah aku nggak bisa gitu kan. Makanya tadi pas Bro Penghibur memberikan sedikit statement ya untuk teman-teman kita yang Kristen itu sesuai dengan ayat yang 42 tadi. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Pas banget ya. Jadi Iya. emang firman itu pedang bermata dua. Bisa berbalik gitu. Itu luar biasanya. Iya. Nah, Kan aku pernah juga Bang diginiin. Kamu ngapain sih takut sebutin domisili kamu gitu kan? Sebenarnya aku bukan ketakut ya Bang, tapi aku lebih cerdik seperti ular.
tulus seperti merpati gitu kan. Yes, Aku nggak, betul. aku nggak mau mati konyol, mati sia-sia gitu. Sebelum aku jadi berkat buat orang lain. Jadi nanti ketika aku udah mati pun aku setidaknya aku udah bisa jadi berkat gitu kan. Dan kalaupun kamu nantang-nantang aku, sebutin dong di mana kamu berada gitu-gitu. Lah, kalau emang kamu mau mati ya mati sendiri sono gitu, jangan cari sponsor kan begitu. Jadi aku pengennya memang, aku pengennya kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Empati. Kiranya Yes. kita bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Amin. Haleluya. Tadi aku sempat hampir menitiskan air mata juga ya ketika Kak Elok bersaksi soal mencuci kaki papa gitu ya. Itu jujur aja seumur umur aku belum pernah sampai papa meninggal tuh belum pernah loh Kak Elok. Makanya tadi Iya. aku terharu sekali gitu ya kejadian itu karena aku seperti empati gitu. Aduh, kenapa aku dulu nggak even misalnya kita Iya. sama-sama, aku sama papa sama-sama Kristen, tapi Hmm. itu seharusnya dilakukan gitu ya, mencuci. Iya. Kan Nah, saya nyuci nyuci kakinya papaku itu lebih ke bentuk ini ya, permintaan maaf saya sebagai anak gitu ke orang tua iya, gitu. iya, iya. Karena orang tua mana sih yang nggak shock ketika tahu anaknya pindah agama gitu. Jadi itu bentuk permintaan maafku aja gitu. Iya, maksudnya memang begitu. Hmm. Harusnya aku juga melakukan hal yang sama yang kayak aku lakukan ya. Aku harus minta maaf. Apa yang aku lakukan mungkin sering tidak menyenangkan hati orang tua gitu ya. Kadang-kadang orang tua minta datang, aku so sibuk sehingga nggak datang. Nah itu perlu gitu. Jadi teman-teman atau sahabat WAFM, bagi kalian yang memiliki orang tua lengkap ya, papa dan mama, eh, mereka tuh kita harus hormati mereka gitu ya. Inilah saatnya kesempatan kalian harus menunjukkan bahwa kalian tuh hormat sama orang tua. Ya. Oke, baik. Kak Elok, sekarang ke depannya gimana nih Kak Elok nih? Ada nggak kira-kira pandangan Kak Elok gitu? Kan Kak Elok baru nerima Tuhan Yesus 11 bulan nih. Hmm. Tadi kan Iya, jadi cita-citanya katanya mau pelayanan ya kan? iya. Mungkin Tapi jadi aku kata tapi sekarang aku itu ada. udah ini. Tapi aku udah pernah nyanyi di gereja. Udah. Ah, Iya, nyanyi jadi apa tuh? cuman kadang waktunya aja belum ini apa kan kadang ini kerjaan gitu kan. Hmm. Jadi nanti ada waktunya lah, aku pasti yakin Tuhan pasti kasih jalan nanti. Haleluya, amin. Optimis aja. Iya, Nah terus yakin. 5 tahun ke depan kira-kira apakah mau balik lagi sama teman kuliahnya yang dulu lu kan Kristen gitu. Nggak mungkin juga dong kita sama gitu ya. Apa mau Enggak, kontak dia lagi atau gimana Kak? Kalau enggak, enggak ada sih pikiran ke enggak situ. ada. Maksudnya masalah cinta itu enggak. Karena aku Enggak ya. ikut Tuhan itu lebih fokus ke Tuhan. Karena itu aku kan udah bilang, cari dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan. Aku yakin nanti Tuhan bakal tambahin Pasti semua yang pernah siapkan. aku pernah kehilangan kan. Apa aku pernah kehilangan sesuatu di situ Tuhan pasti ganti gitu aja sih. Dan aku ini Bang Oke. mau cerita lagi, aku pernah juga Boleh. kirim Alkitab ke masku itu, tapi tanpa pengirim di situ. Itu apa ya, karena kerinduannya aku. Kamu mau baca atau enggak, pokoknya aku kirim gitu. Jadi aku minta ke Tuhan aja, Tuhan tolong jamah hati kakaknya aku agar dia kesentuh untuk bisa baca Alkitab itu gitu. Jadi kayak gitu aku sampai ini sekarang juga aku mau kirim juga ke kakakku yang cewek-cewek itu tanpa pengirim gitu ya. Aku pengennya Haleluya. Nanti kita doakan ya. pengen caraku kayak gitu. Tadi katanya dengar-dengar mau menyanyikan sebuah lagu. Iya. Ini Lagu apa tuh? penutupan ya. Saat siang. Lagu ini bahasa Arab.
Lagu bahasa Arab. Lagu Oke, rohani Arab, sebentar. lagu Kristen. Tahan dulu ya. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Karena gini, Kak Elok ini nggak bisa lama-lama. Mungkin ada pekerjaan dia yang harus dia kerjakan lanjut. Jadi di awal sebelum acara beliau bilang 1 jam aja kali Bang yang cukup ya. Ya pokoknya maksimal 1,5 karena jam 9 itu ada acara. Aku jawabnya begitu ya. Jadi ada teman-teman di sini yang masih mau bertanya. 1 orang aja kalau misalnya ada kesempatan atau kita mau dengarkan langsung suara merdu dari Kak Elok. Ada? Udah ada ya? Oh, oke. Silakan Kak Elok. Nyanyi bahasa Arab. Iya, judulnya apa? Miladak ya Rob. Mari berhimpun. Miladak ya Robi, tikbari mahabi, timahal hotoya bihilitini. Wurudu walina fiha halifu waduni witrisikru halaina samsakil mahambi miladak ya Robi tawat dini. Ya Yesua Al-Fadi Al-Fakiyah Mifradi Minatul Layadi Wit Arul Ada Masil Furhanglis Muau ahani bit masih milada wis sabah ayadak miladak ya Robi tawat dini. Haleluya. Haleluya. Wow. Saya rasanya kayak kepenuhan tuh. Hai mari berhimpun gitu ya kira-kira ya. Dan bersuka cita. Itu lagu Natal kan ya. Lagu Natal itu ya. Biasa dinyanyikan pada saat Natal. Kan yang kemarin itu kan Natal pertama aku, Bang. Iya dong, kan baru 11 bulan ya. Iya. Luar biasa dong. Oh, berarti sendirian dong ya merayakan Natal ya? Iya, sendirian. Oh, kenapa nggak gabung ke WAFM? Kita waktu itu merayakan Natal. Ya, aku belum tahu. Oke. Oh, ini ada yang nanya nih di chat nih, Kak Elok. Kak Elok, apa dulu pernah bersaksi? Mbak Rep bertanya. Mbak Rep aku bukain aja ya, mute-nya biar Mbak Rep langsung ngobrol. Biar enak. Oke? Mbak Rep, silakan. Mbak Rep. Halo. Kak Ella dulu pernah bersaksi ya? Pernah, Mbak, sering. Oh iya, mana saya Di TikTok. seperti nggak asing gitu loh. Masa sih? Iya. Tahu di mana? Nggak tahu, pokoknya. Ini kalau aku seringnya di TikTok, kadang aku kan suka di room gitu kan. Iya. Nggak tahu di mana ya. Nggak asing kayak gitulah. Pernah Nah, ini Mbak Rep ini Kak Elok. Pokoknya semangat. Saya dulu juga. Iya. Dulu saya juga. Kan sebulan lalu Mbak Rep kesaksiannya bareng dengan Mbak Elo dulu tuh. Tapi kita rekam doang. Gitu. Iya ya.
Iya, waktu Saya itu pernah iya, dengar. Sengaja. waktu itu spontan itu Kak Barem waktu itu. Oh, pantesan. Saya Heeh. sambil dengar, saya pernah di mana ya dengar gitu. Iya kan barengan kita ke Oh Kak iya, Barem dulu baru aku waktu oh itu. iya. Pokoknya semangat. Dulu saya juga pernah sama keluarga diasingkan kayak gitu, tapi kita tetap melakukan yang terbaik sama keluarga. Iya. Haleluya. Pokoknya Mm, pasti mereka akan melihat Tuhan itu ada di dalam kita kayak gitu. Iya. Jadi Kan nggak usah takut sendiri. aku tadi lupa ya belum iniin aku kelupaan. Jadi aku tuh yang terakhir kan aku nggak boleh pulang, nggak boleh nemuin orang tuanya aku. Terus baru aja 3 hari yang lalu kakaknya aku nelpon bilang kalau aku ngebunuh kamu aja nggak rugi. Dia bilang gitu dan itu aku sebenarnya sakit juga sih karena sedihnya gini. Dia dulu sama-sama aku dari kecil gitu kan. Dan dia tuh paling sayang sama aku gitu kan. Kok karena aku ikut Yesus, dia sebenci ini ya sama aku gitu. Jadi dia ini yang terakhir udah ngancem aku gitu. Tapi aku nggak takut, nggak gentar gitu. Semakin dia iniin aku semakin dekat sama Tuhan. Gitu. Itu aja sih. Makin kuat aku ikut Tuhan gitu. Oh, jadi sama Mbak Arif udah kenal ya sebelumnya ya? Iya di WAFM. WAFM juga. Oke. Baik, sebelum kita sudahi acara malam ini, saya ingatkan kembali nih ke teman-teman yang mau menyisihkan sebagian lagi dari rezekinya ya, bisa membantu mendukung pelayanan KRLO, transfer ke rekening BRI di 0427 01 007 601 532 atas nama Maimunah atau di BCA 5940 67 6659 atas nama Sejawati. Dan bisa juga melalui OVO di 0896 5231 4634. Oke. Baik, boleh minta statement terakhir Kak Erlok. Kak Erlok bisa nggak tutup dalam doa malam ini? Abang aja, cuman aku statement terakhir, abang yang doa ya. Oh, boleh. Oke, statement terakhir Kak Erlok, aku yang tutup dalam doa ya. Baik. Jadi aku berpesan buat saudara-saudaraku mungkin yang Kristen dari lahir atau yang memang baru mengenal Tuhan, jangan sampai jual Tuhan Yesus demi apapun, karena di luar Tuhan nggak ada keselamatan. Itu aja sih. Yes, haleluya. Baik, kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan doa penutup dari acara ini ya. Mari kita bersama dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, bahwa Engkau adalah jalan satu-satunya kebenaran itu, dan kami mengimani itu Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup dari 2000 tahun yang lalu hingga saat ini Tuhan Yesus. Dan keberadaanmu Tuhan bisa kami rasakan ya Bapa, terbukti dengan kesaksian-kesaksian yang Engkau menangkan Tuhan Yesus. Hati seorang hamba Engkau menangkan untuk ikut bersama denganmu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Kak Elok ya Bapa. Kami mau berdoa biarlah Kak Elok ini menjadi orang yang tetap rendah hati, humble, dan terus berpengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam setiap langkahnya Engkau berkati dia Tuhan. Engkau lindungi dia dimanapun dia berada ya Bapa. Malaikat-malaikatmu dari surga Tuhan Yesus melindungi dia Tuhan Yesus. Tuhan jauhkanlah dia dari segala mara bahaya dan malapetaka ya Bapak. Biarlah Tuhan melalui Kak Elok ini terang-Mu bercahaya dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau sudah
memberkati kami Tuhan Yesus melalui kesaksian Kak Elok malam ini tanpa kekurangan satu apapun dan tanpa halangan apapun Tuhan Yesus semua berjalan lancar dan biarlah Tuhan kesaksian ini menjadi berkat dan rema bagi teman-teman YFM dimanapun mereka berada yang mendengar Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di 2023 ini Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan itu semuanya hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Kak Elok, papa mamanya Tuhan, di masa tuanya Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan, kau berikan kekuatan ya Bapa. Engkau juga jamah Tuhan Yesus hati mereka ya Bapa. Jikalau Engkau ingin bertemu ya Tuhan, kami merindukan hal tersebut ya Bapa. Selamatkan orang tua dari Kak Elok Tuhan Yesus. Karena ini merupakan kerinduan dari Kak Elok untuk orang tuanya dapat mengenal Engkau. Begitupun dengan abang dan kakak-kakaknya Tuhan Yesus. Jamah mereka ya Bapa, karena apa yang ditanam oleh Kak Elok dengan mengirim kitab, pasti akan menuai sesuatu Tuhan. Kami menantikan hal itu Tuhan Yesus, sesuai dengan jadwal dan jamu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati WAFM di mana kami besar, biarlah WAFM ini menjadi tumbuh besar dan menjadi sumber berkat